luwih akeh. Oke, sementara tak rekam, rekamane. Jadi mengko suarane nek mandan seru ora apa-apa ya. Ora apa-apa maksudnya suarane jenengan berhubung rekaman ora apa-apa. Ora apa-apa maksudnya. Bukan dadi ana variasi. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 di sini kurang gede apa ora iki? Ya. Cukup. Nomor 1 untuk pedagogik umum, satu teori itu 4 nomor. Jadi nanti pembahasan nomor 1 sampai nomor 16 itu lumayan lama. Tapi nanti setelah nomor 16 karena itu bukan teori, tidak butuh contoh banyak, insya Allah cepat. Yang lama ini karena ini teori. Nomor 1 teori behavioristik di sini. Jadi sebelum kita masuk kepada teori behavioristik sendiri, maka nanti kita pelajari asal kata behavior sendiri dengan tujuan nanti behavior secara bahasa terjemahan tugasnya itu adalah perilaku. Maka sering muncul pengembangan soal dari makna kata ini adalah begini biasanya soalnya. Teori yang mempelajari tentang perilaku adalah teori titik-titik. Itu ada soal seperti itu di modul PPG, itu ada soalnya seperti itu. Jadi langsung to the point, langsung arti makna kata. Jadi kalau soalnya seperti itu, maka jawabannya adalah perilaku. Dan behavior sendiri artinya perilaku. Nah, kemudian kita sering salah paham. Perilaku bagi kita itu adalah perilaku yang digerakkan oleh tangan dan kaki. Padahal dalam teori behavior sendiri, yang dimaksud perilaku itu tidak terbatas pada hal itu. Tapi perilaku dalam teori behavior itu ada 2. Perilaku lisan dan perilaku gerak. Gerak maksudnya tubuh lah ya, apa namanya apa itu? Selain lisan ya gerak ya, saya namakan gerak saja. Ini hanya istilah. Jadi yang perilaku yang menggunakan tindakan dan perilaku yang memakai lisan. Karena ada orang mengatakan ada tujuan belajar bunyinya seperti ini. Disajikan sebuah teks, siswa dapat membaca teks tersebut dengan benar. Kalau berdasarkan definisi perilaku menurut kita, membaca itu perilaku, ya gitu kan. Padahal menurut teori behavior itu sendiri, membaca walaupun dia lisan, dia itu perilaku. Jadi pemahaman kita tentang perilaku terkait behavior itu harus dicabangkan. Jadi menjadi 2, lisan dan gerak. Nah kemudian ini nanti behavior ini apakah sama maknanya dengan yang pada A, B, C, D pada tujuan belajar? Nah, ada muncul seperti ini. Dalam menyusun tujuan belajar itu harus ada audience, behavior, conditional, degree. Apakah behavior di sini sama dengan yang makna behavior ini? Betul, sama. Jadi sama. Jadi memang penyusunan tujuan belajar ini salah satu unsurnya adalah mengadopsi teori behavioristik. Jadi di sini adalah behavior perilaku. Cuman perilaku yang dimaksud silakan. Perilaku yang dimaksud seperti tadi. Kalau tujuan belajarnya misalnya bunyinya seperti ini. Disajikan sebuah gambar, siswa mampu menyusun gambar tersebut secara benar. Jadi perilaku di situ yang diukur batasnya dari mana sampai mana, yaitu siswa dapat menyusun gambar. Itu dari situ. Jadi lengkapnya bukan siswanya tidak ikut, tetapi dapat menyusun di sini. Nah, misalnya dapat menyusun. Ini perilakunya. Jadi istilahnya dalam perilaku nanti di sini, ini yang diukur ada 2. Yang pertama adalah KKO-nya, kata kerja operasionalnya.
dengan kompetensinya. Nah, behavior dalam ABCD di sini dalam tujuan belajar itu mencakup dua hal, KKO dan kompetensi. Jadi KKO-nya dan kompetensi. Jadi kalau ada tulisan dapat menghitung, peserta didik menghitung penjumlahan dengan benar. Dengan benarnya sudah tidak masuk dalam behavior, tetapi dia masuk pada degree. Yang masuk pada behaviornya yaitu KKO dan kompetensi. Ini yang sering disalahpahamkan. Jadi behavior itu dalam tujuan belajar ini. Nah, tulisannya orang genap lah. Anggap baik tulisannya kompetensi ya. Nulisnya agak susah. Nah, di sini kompetensi. Nanti ada soal khusus ini, KKO dan kompetensi. Nah, sudah saya masuk kepada pembahasan behavior sudah. Kita masuk ke dalam pembahasan A. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika menunjukkan perubahan mental. Nah, di sini saya lingkari perubahan mental. Apakah ini teori belajar behavioristik? Bukan. Karena behavioristik tadi mempelajari perilaku. Kenapa mental tidak dipelajari? Karena dalam teori behavioristik itu ada satu buah kata yang menyebabkan mental itu dibuang atau tidak diamati, yaitu dapat diamati. Jadi perilaku yang muncul itu harus dapat diamati. Itu ciri khusus behavior. Nek ora ketol itu tidak termasuk untuk dinilai. Jadi mental karena letaknya di dalam diri siswa, dia tidak dinilai menurut teori behavioristik. Jadi di sini pembahasannya. Jadi kalau semua guru itu menjelaskan anak, responnya macam-macam biasanya. Ada yang mudeng tapi diam, ada yang mudeng tapi ngomong, ada yang mudeng tapi bertindak. Yang mudeng tapi diam dianggap belum paham. Itu menurut teori behavioristik. Walaupun mungkin siswanya paham. Jadi nomor satu salahnya di mana? Di mentalnya. Harusnya ini perilaku. Yang B, apa saja yang diberikan guru itu disebut respon. Apa saja yang dilakukan siswa, dihasilkan siswa itu disebut stimulus. Ini tertukar. Ya. Setiap yang dilakukan guru itu disebut stimulus. Nama lain stimulus itu pancingan. Jadi guru melakukan pancingan supaya siswa melakukan respon. Dan kalimat dapat diamati dan dapat diukur ini betul. Jadi setiap respon dan stimulus itu harus dapat diamati dan diukur. Yang C, kita lanjutkan C. Siswa menyerap makna pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa membangun pemahamannya sendiri dalam pikirannya. Behavior atau bukan ini? Bukan ya. Kesalahannya di sini. Membangun pemahamannya sendiri. Kalau membangun pemahamannya sendiri, ini masuk teori konstruksi, konstruktivisme. Nah, dari asal kata konstruks, membangun. Jadi kalau dia membangun dalam dirinya sendiri pemahamannya, itu teori konstruktivisme. Kata kuncinya itu untuk teori konstruktivisme, ada membangun pemahamannya sendiri. Yang D, jadi ini kesalahannya di sini. Nah, kalau tidak membangun pemahamannya sendiri, siswa bagaimana? Siswa hanya menjiplak, siswa hanya memotokopi pemahaman guru. Maka dengan kata lain, teori behavioristik itu juga disebut, kalau saya istilahkan itu hanya mesin fotokopi. Fotokopi pengetahuan guru dimasukkan dalam pengetahuan siswa, itulah yang benar. Kalau siswa menyelisih pendapat guru, dianggap salah menurut teori behavioristik. Yang D, peserta didik dapat dikatakan bisa menulis jika mampu menunjukkan kemampuan menulisnya dengan baik. Behavior bukan? Behavior. Perilakunya adalah menulis. Mampu menunjukkan kemampuan menulisnya di sini termasuk apa ini? Ini kompetensi. Kompetensinya di sini
kemampuan menulis, mampu menunjukkan di sini KKO ya. Nah, KKO menulisnya juga KKO. Menulis mampu menunjukkan. Jadi di sini menulisnya dapat dilihat. Kalau misalnya anak tersebut mampu berbicara juga sama, karena tadi perilakunya yang dapat diukur itu adalah termasuk lisan dan perbuatan. Jadi jawabannya untuk nomor 1 D. Yang E, nilai bukan unsur. Nilai yang dimaksud di sini nilai pelajaran ya, bukan nilai dalam kasus norma PPKN. Nanti kalau dikasuskan nilai yang ada norma PPKN itu ini akan berbeda makna. Nilai yang dimaksud adalah nilai yang panjenengan semua buat. Ketika nilai ulangan, nilai pas, nilai semesteran, itu nilai itu. Nilai bukan unsur utama penentu keberhasilan, tetapi kesadaran siswa yang penting di dalam belajar menjadi tujuannya. Ini iya bukan? Bukan ya? Bukan. Jawaban SD masa anak maning gitu. Alasannya karena di sini nilai adalah unsur utama. Nah, ini saya hapus. Nilai adalah unsur utama. Kenapa unsur utama? Karena ini adalah terjemahan dari kata dapat diamati dan diukur. Jadi tujuan guru setelah memberi stimulus kepada siswa, dia menilai. Tujuannya hanya itu. Dia memberi stimulus pelajaran, setelah itu menilai. Tujuannya guru itu. Jadi makanya nilai itu unsur utama. Untuk apa? Untuk mengukur dan mengamati siswa itu berhasil atau tidak. Kalau nilainya jelek, ya berarti belum berhasil. Walaupun ada kondisi misalnya kita mengajar anaknya pandai, pas pada hari itu anaknya bisa semua, kita ulangannya misalnya besok. Anaknya dari rumah sedang membawa beban dari rumah, mungkin menuduh main wong tua nih, padahal anaknya paham gitu ya, kemarin paham, pas waktu ulangan nilainya jelek. Menurut evaluasi behavioristik berarti dia tidak bisa, karena dia tidak akan menganalisis mental. Jadi hanya begitu, pokoknya ulangan elek ya elek, berarti belum berhasil, gurunya belum sukses. Itu yang kesalahan pertama dibutuhkan. Yang kedua, kalau di sini yang dipentingkan adalah kesadaran siswa, ini namanya adalah teori humanistik. Humanistik. Jadi teori yang mementingkan kesadaran siswa. Bisa juga disebut teori humanisme. Dari kata human apa human boleh maca. Biasanya orang membacanya human, terwaca human baik. Humanistik ya. Dari kata human itu artinya manusia. Itu nomor 1. Nomor 2, teori behavioristik menyatakan fungsi min. Terlalu cepat atau tidak? Tidak ya. Teori behavioristik menyatakan fungsi min. Min di sini mind itu pikiran. Untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada. Yang jiplak ini tadi sudah dikatakan fotokopi, yang dijiplak adalah pengetahuan guru atau pengetahuan buku. Kalau guru tidak ada pengetahuan yang disajikan, berarti pengetahuan buku atau buku teks, atau kalau internet ya pengetahuan Google yang dijiplak di situ. Ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah. Hal ini bermakna, kita analisis lagi pilihan ABC-nya. Pengetahuan selalu berubah, merupakan subjek yang mempengaruhi perubahan peserta didik. Teori behavioristik bukan ini, nomor yang A. Ini katanya saya garis ini. Pengetahuan selalu berubah. Behavioristik bukan? Tidak ya, bukan behavioristik. Kenapa? Karena di sini pengetahuan itu harus tetap. Untuk dijiplak kan pengetahuan harus tetap. Nah, bolak-balik ganti kan salah ya. Kalau ini adalah teori konstruktif. Konstruktif kenapa? Karena pengetahuannya disusun berdasarkan percobaan
Itu kesalahan pertama. Jadi di sini kalau teori behavioristik pengetahuannya harus tetap. Maka kalau pengetahuannya berubah jadi salah. Itu menurut teori behavioristik. Sebab kalau anak sekarang dikasih oke ngesuk nomor loro jawabannya C ya, terus ngesuk soalnya pada ganti dina, oh jawabannya udah C ini D, ngesuk ganti dina maning nah, itu kan berubah-ubah terus. Itu salah menurut teori behavioristik karena pengetahuannya tidak tetap. Tapi nanti dalam teori lain berbeda lagi. Nah, ini kesalahan di sini. Kesalahan kedua, pengetahuan itu karena tetap maka dia bukan subjek tetapi objek. Nah, saya tambahkan di sini. Dalam teori behavioristik ada subjek, ada objek. Yang menjadi subjek di sini hanya guru. Yang menjadi objek itu ada dua, materinya dan siswanya. Maka sering muncul soal begini soalnya. Entah kemarin muncul atau tidak di yang percobaan di P3K. Teori belajar yang memberlakukan siswa sebagai komponen pasif, intinya pasif, siswa itu pasif adalah teori belajar ada seperti itu. Soalnya biasanya sering seperti itu. Jadi siswanya pasif berarti objek. Ya. Jadi kalau yang aktif gurunya, aktif berarti subjek, dia melakukan seluruh kegiatan pancingan. Pasif karena dia kalau tidak dipancing dia tidak merespon. Kalau dia tidak diberi pengetahuan, dia tidak akan bertanya, maka disebut pasif. Jadi kalau ada soal seperti itu, siswanya pasif, berarti itu merupakan kata kunci untuk behavioristik. Itu yang A, salahnya di situ. Yang B, belajar adalah proses menemukan pengetahuan, sedangkan adalah mengajar adalah proses memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengetahuan. Behavioristik bukan ini? Bukan. Apa ini? Bisa kognitif, bisa konstruktif. Karena kognitif itu berbicara mengenai kesiapan mental dan pengetahuan siswa. Bisa kognitif, bisa konstruktif. Jadi ada dua di sini. Bisa kognitif, bisa konstruktif. Nah, tergantung nanti. Lalu untuk membedakan kognitif dan konstruktif itu dari mana? Dari langkah-langkah PBM-nya, langkah-langkah pembelajarannya. Walaupun nanti ada kriteria-kriteria khusus. Yang C, kita lihat yang C. Ini salah ya, di sini salah. Maknanya betul, tetapi maksudnya bukan untuk teori behavioristik. Yang C, kegiatan pembelajaran tergantung dari kreativitas guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dan materi ajar. Behavioristik bukan ini. Gurunya aktif tidak? Aktif. Berarti sebagai subjek. Berarti behavioristik. Nah, ayo arti kalimatnya. Gurunya aktif. Berarti sebagai subjek. Terus kesalahannya di mana? Di sini, nah kita lihat di sini lagi, materinya harus tetap. Kalau dikembangkan materinya kan jadi tambah banyak gitu ya. Walaupun gurunya aktif, tetapi materinya dikembangkan, ya jadinya bukan behavioristik, tetapi konstruktif. Gitu. Kalimatnya dari awal betul, ini tekan duri, Hidra Malik gitu ya. Kadang-kadang kita terjebak, wah subjektif gitu ya. Subjek sebagai subjek, mengembangkan perangkat pembelajaran dan materi ajar. Lalu bagaimana kalau behavioristik? Apakah terjemahan kalimatnya bagaimana? Behavioristik itu terjemahannya menggunakan kurikulum yang ketat. Ketat maksudnya materinya sudah ditentukan, KD, SK-nya, langkah pembelajarannya seperti itu. Jadi ini salah satu kata kunci lagi untuk behavioristik. Dia menggunakan kurikulum yang ketat. Guru tidak boleh berkreasi.
Yang D, apa yang dipahami pendidik atau guru itu harus dipahami oleh murid. Behavioristik bukan ini. Ya, ini ya. Ini mesin fotokopi atau menjiplak. Jawabannya berarti yang D. Kemudian yang E, peserta didik merupakan subjek pendidikan yang aktif. Betul? Salah ya. Di sini pasif. Bukan untuk menemukan pengetahuan, tetapi menerima. Jadi kalau behavioristik seperti itu analisisnya. Insya Allah nanti 4 nomor ini panjenengan semua bisa langsung, kalau ada soal behavioristik lagi bisa langsung menebak, oh ini behavioristik. Ya. Kalimatnya ganti asal kata kuncinya punya, insya Allah bisa ya, gampang lah. Nomor 3, berikut ini contoh penerapan teori behavioristik dalam mendidik. Ini masuk kepada prakteknya. Memberikan bimbingan kepada siswa tentang pentingnya materi di awal pembelajaran. Ini termasuk stimulus bukan? Pertanyaannya. Ini stimulus bukan? Ini stimulus bukan? Apa definisi stimulus itu? Stimulus itu adalah segala tindakan guru yang ditujukan untuk membuat siswa itu mudah. Itu gambarannya seperti itu sebenarnya. Paham, untuk membuat siswa itu paham, apapun bentuknya. Memberikan bimbingan kepada siswa tentang pentingnya mempelajari materi pelajaran di awal pembelajaran. Stimulus bukan? Bisa termasuk stimulus, tapi ini ada kesalahan dalam penyusunan rangkaiannya. Perhatikan baik-baik yang saya garis ini. Ini garisannya malah melenceng. Nah, saya lingkari ini. Pentingnya mempelajari materi. Jadi yang diajarkan kan bukan materinya. Di sini guru sebagai psikolog malah ya. Dia mengajarkan pentingnya di sini. Kalau pentingnya seperti ini, dia biasanya masuk kepada pembelajaran kognitif, teori kognitif. Dia selain kognitif, dia juga masuk kepada humanis. Karena di sini yang dibimbing itu adalah mentalnya. Di sini penyadaran. Kalau behavior itu langsung masuk ke materi. Ingat, biasanya seperti itu. Teori behavior, misalnya ini yang sering dipraktekkan, bawa buku di dalam kelas, lalu masuk ke dalam kelas, lalu dikatakan ini telah halaman berapa. Itu berarti langsung masuk ke dalam materi gitu ya. Itu namanya teori behavior, langsung masuk ke dalam materi. Atau masuk ke dalam kelas langsung nulis soal. Apakah salah itu? Kalau menurut teori behavioristik tidak salah. Ya. Guru kan dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya kan harus berdasarkan teori pedagogik. Jadi jangan waktu langsung nulis soal, pengawas salah, ada teori behavioristik, pribadi boleh. Tetapi memang teori-teori yang lain juga harus diperhatikan. Kalau ditanyakan apakah salah, ya tidak salah. Kalau memang menggunakan teori behavioristik. Jadi dalam teori behavioristik ini langsung masuk pada materi. Itu kesalahan yang A. Yang B, melakukan drill, latihan soal kepada siswa menjelang ujian. Behavioristik bukan? Behavioristik bukan? Behavioristik. Jadi di sini teori behavioristiknya ini. Nah, apa masalahnya kok ini bisa jadi teori behavioristik? Nah, langsung ada ini. Kita masuk kepada tujuan drill soal. Mau diakui atau tidak, drill soal tujuannya adalah menghafal materi. Iya, Pak. Nah, kalau dia menghafal materi, berarti materinya tetap pokoknya itu dihafal di fotokopi. Bukunya terus dihafal, dibaca, dinamoni.
Itu drill soal tidak bertujuan siswa supaya paham, tapi drill soal bertujuan supaya siswa memahami bentuk soal. Itu tujuan teori behavioristik juga. Nah, di situ. Jadi karena di situ menghafal materi, maka dia disebut teori behavioristik. Istilahnya kalau teori behavioristik itu hanya berputar pada C1 dan C2, mengingat dan memahami. Masuk juga C3. C3 kan belum ada pengetahuan baru. C3 itu hanya menerapkan apa yang diketahui. Adapun nanti C4, C5 dan C6 ini sudah berkaitan dengan teori yang lain. Jadi untuk menandakan sebuah tujuan belajar itu mengadopsi teori behavioristik atau tidak, ini dilihat dari taksonomi Bloom yang digunakan. Wah, orang-orang tanya malah tambah tidak jelas ya. Nah, gitu. Jadi dari soal menghafal materi, kegiatan menghafal termasuk praktek dari teori behavioristik. Salah satu kata kunci lagi. Kemudian ketika drill soal, nah nanti saja, nanti mungkin di bawah ada. Kalau tidak ada, nanti saya tambahkan di setelah nomor 4. Yang C, memberikan pembelajaran menggunakan gambar berseri untuk anak kelas bawah. Teori behavioristik bukan? Apa tujuan menggunakan gambar berseri? Tujuannya apakah supaya anak hafal gambarnya? Nah, apa supaya aktif atau supaya anak itu mudah main mudeng ya? Nah, di sini kita masuk ke dalam kalau tujuannya adalah supaya anak memudahkan anak itu belajar, dia kan berarti memperhatikan struktur otak anak. Oh, yang berbocah langsung ngambuk kalimat berarti orang paham. Dia memperhatikan struktur perkembangan saraf otak. Kalau struktur saraf otak yang ikut diperhatikan menggunakan alat peraga dan lainnya, maka di sini teori kognitif. Teori kognitif tapi masuk kepada teorinya Brunner. Spesifiknya kalau gambar berarti dia apa? Kan teori Brunner ada 3. Ada yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, yang ketiga simbolik. Jadi spesifik kognitif itu teori Brunner kalau pakai alat peraga. Jadi setiap alat peraga yang digunakan, kalau panjenengan nanti melihat soal ada kaitannya alat peraga, maka itu secara otomatis biasanya teori Brunner. Brunner itu masuk teori apa? Teori kognitif. Kenapa Brunner masuk teori kognitif? Karena dia mempertimbangkan perkembangan otak yang ada di dalam diri. Kognitif kan bicara tentang kognisi, tentang kemampuan otak dalam memilah dan menganalisis yang ada di dalam diri. Gampangnya seperti ini. Behavioristik mempelajari apa yang di luar, kognitif mempelajari apa yang di dalam. Enaktif itu berarti dia harus melihat langsung. Dia harus bisa melihat langsung, memegang bendanya langsung, menggunakan bendanya langsung. Misalnya pelajaran tentang sendok ya, seorang anak harus mempelajari memegang sendok. Ikonik dia hanya berupa gambar atau ilustrasi. Simbolik itu kata atau angka. Jadi kalau seorang guru itu ini sering terjebak begini. Ini terjebaknya guru begini. Saya perjelas di sini. Brunner ya. Benar, ini enaktif, ini ikonik, ini simbolik. Sering orang menerjemahkan simbol itu dengan gambar. Nah, itu kesalahannya di situ. Nah, padahal yang dimaksud simbol dalam teori Brunner itu adalah kata atau bilangan. Nah, kata atau bilangan, dia bukan gambar. Kalau gambar di situ masuk ikonik. Gambar mobil itu adalah salah satu alat peraga ikonik menurut Brunner. Gambar
lalu lintas di jalan itu simbolik apa ikonik? Gambar lalu lintas, lalin. Ikonik atau simbolik? Ikonik atau simbolik? Gambar lalu lintas, misal begini. Kan ada yang begini, terus ada turunan gambar mobil bubur gitu ya. Dia kan mana sing buburan ini? Ikonik atau simbolik? Ikonik atau simbolik? Terjemahan ikonik adalah ketika anak melihat gambar itu langsung masuk, oh kucing, oh ya kucing. Tapi ketika anak melihat simbol itu tidak paham, perlu penjelasan lebih lanjut, dia masuk simbol. Berarti simbolik dalam arti khusus ya. Dalam arti khusus. Maksudnya kadang ada anak yang misalnya P digariskan langsung paham. Ya kan, tidak keseluruhannya. Kalau misalnya gambarnya seperti ini ada gambar lundung, anak biasanya langsung paham ya. Ya, karena ini adalah bentuk langsung dari lalu lintasnya sendiri. Tapi kalau dia digambar dalam bentuk lain, ada gambar sendok sama piring, kadang-kadang anak juga tidak paham. Ya, pakai bakul sendok atau bakul piring nantinya gitu ya. Ada kan rumah makan cuma digambar sendok gini ya. Sama gambar garpu biasanya ya. Nah gini, rest area biasanya. Ada anak tidak paham, jadi ini bisa masuk simbol. Tapi gambar-gambar yang langsung, gambar-gambar yang ketika melihat anak langsung paham, itu masuk ikonik. Itu perbedaan simbol. Kalau enaktif itu tidak perlu kita bahas, itu sudah paham. Pokoknya kalau mau mengajar, dia menghadirkan bendanya langsung. Kalau mau menyusun puzzle, ya puzzle-nya dihadirkan langsung. Tapi kalau puzzle-nya bentuk gambar, dia dua hal disatukan, enaktif dan ikonik. Ada saat-saat tertentu menyatukan ketiganya, ada saat-saat tertentu hanya dipisah-pisah. Kalau kelas 1 biasanya itu banyaknya ini. Kalau kelas 3, kelas 4 sudah ikonik. Yang simbolik itu biasanya kelas 4, 5, 6 biasanya. Ini pemahaman ikonik simbolik Brunner. Nomor yang D, mengajak siswa untuk mencari menemukan volume kubus dengan kubus satuan. Berarti mencoba ya. Berarti mengadakan penelitian. Berarti di sini teori bisa konstruktivisme ya. Nah, di sini. Kalau model pembelajarannya biasanya ini saintifik. Model pembelajaran saintifik. Kalau melakukan percobaan. Yang E, guru dalam proses pembelajaran membentuk daya kreativitas siswa peserta didik. Berarti di sini konstruktif. Ya. Nah, sekarang masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini masalah tokoh. Ini harus agak pelan sedikit. Tapi kita ambil kata kuncinya yang diungkapkan oleh tokoh itu saja. Di sini Edward Letordic. Nah, kata kuncinya di sini ini kata kuncinya kalau teori Edward Letordic berkaitan dengan behavioristik, kata kuncinya ini trial and error. Kata kuncinya ini. Jadi kalau ada sebuah soal, ada tulisan trial and error, itu biasanya sudah error ya. Ini tulisannya juga ikut error ini, error gitu maksudnya. Trial and error. Trial and error maksudnya mencoba-coba. Teori mencoba-coba. Jadi anak itu disuruh drill soal, penjajal terus, sesuai itu dihafal bisa, begitu maksudnya. Trial and error. Gampangnya seperti itu. Kalau menurut teorinya yang panjang tuh susah dipahami kata-katanya berarti ya. Sebenarnya sih kata-katanya proses interaksi antara stimulus dan respon dan belajar dapat berbentuk tingkah laku yang dengan mencoba-coba atau
trial and error. Itu kata-katanya. Tapi kata kuncinya itu trial and error. Di sini ada alirannya. Kalau ditanya aliran itu apakah biasanya aliran ini masuk keluar dalam soal? Yang seringnya itu tidak ada, tidak keluar ini. Biasanya kalau ditanya aliran koneksionisme itu namanya alirannya. Koneksionisme berbicara tentang adanya hubungan antara stimulus dan respon. Jadi di sini kata connect itu saja. Yang connect apa? Stimulus dan respon. Stimulus dilakukan oleh guru, respon dilakukan oleh siswa. SR biasanya kata kunci untuk si Edward Letovik sendiri, aliran koneksionisme ini adanya hubungan antara stimulus dan respon itu juga biasanya dimunculkan. Tapi yang sering itu Edward Letovik itu kalau muncul teksnya itu biasanya adalah ada kata trial and error itu. Jadi kalau muncul soal, tapi ada kalanya soalnya munculnya begini. Teori belajar yang dalam prakteknya memberikan kebebasan siswa untuk mencoba-coba, kadang kita terjebak dalam kognitif ya, atau terjebak dalam konstruksi. Ulang-ulang jajal-jajal terus, padahal di situ ada kata yang khusus yaitu trial and error. Edward Letovik. Yang B di situ teori John Borders Watson. Di situ teorinya adalah teori conditioning. Di sini ada kata conditioning. Ini kata kuncinya conditioning. Conditioning itu artinya mengkondisikan. Apanya yang dikondisikan? Yang dikondisikan adalah perilaku individunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya begini. Kalau seorang siswa masuk kelas di pagi hari, dia harus langsung duduk di kelas, tidak boleh bergerak. Kalau nanti dia bergerak, dia akan misalnya harus mengerjakan sesuatu atau dia harus misalnya dihukum misalnya. Maka itu salah satu bentuk hukuman, itu salah satu bentuk pengkondisian. Walaupun di sini bukan yang punishment hukuman ini adalah teorinya John Borders Watson, bukan. Conditioning itu mengkondisikan. Jadi dikondisikan kalau anak itu masuk kelas tidak rapi, tidak duduk, itu kan anaknya berarti lari-lari, itu tidak dalam kondisi yang diinginkan guru. Jadi kalau dihukum maka nanti dia akan sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. Mengkondisikan itu seperti itu. Jadi mengkondisikan siswa supaya sesuai dengan harapan guru. Termasuk di dalamnya di situ adalah memberikan tambahan-tambahan sarapan pagi. Itu juga bentuk pengkondisian supaya siswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau tujuannya itu. Terus kemudian selain itu, selain conditioning, di sana ada kata kunci lagi untuk teori John Borders Watson. Di situ adalah ada kata bahwa stimulus dan respon harus dapat diamati, atau kata biasanya diamati apa ya? Observal ya, observasi, observabel, kata lainnya observabel. Stimulus dan respon harus dapat diamati. Jadi tindakan guru itu harus dapat diukur. Misalnya begini. Nah, ketika panjenengan mendapati siswa itu melakukan kesalahan, panjenengan marah
marah bisa diukur atau tidak? Marah bisa diukur. Oh, tingkat kemarahannya level 5. Begitu. Oh, ini Pak Guru baru masuk level 1. Tenang saja kawan-kawan. Nah, belum sampai level 5. Nah, gitu. Kemarahan tidak bisa diukur. Maka tindakan stimulus dalam bentuk kemarahan dalam teori behavioristik, terutama John Bonners-Watson, itu tidak bisa digunakan sebagai stimulus. Itu yang dimaksud tidak dapat diukur. Lalu yang dapat diukur bagaimana? Nah, yang dapat diukur adalah misalnya tingkatan hukumannya itu semakin berat. Misalnya begini, kalau kamu tidak mengerjakan PR 1 nomor, kamu silakan mengerjakan di belakang kelas 1. Lalu kemudian kamu jadi semakin berat, itu kan bisa diukur namanya. Nah, terakhir misalnya dia harus mengerjakan lagi 30 nomor, itu bisa diukur. Jadi semakin berat. Atau dalam bentuk lainnya seperti ini, kalau saya melatih peserta didik saya dengan 10 nomor setiap hari, ternyata nilainya 2. Kemudian saya melatih siswa lagi dengan 15 nomor per hari, nilainya 3. Terus saya melatih lagi siswa setiap hari dengan 30 nomor, nilainya 4. Oh, berarti kesimpulannya saya harus melatih 100 nomor supaya nilainya 100. Itu dapat diukur. Itu yang diukur stimulus ya, stimulus, hal-hal yang dilakukan oleh guru. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh siswa, responnya dapat diukur. Respon yang dapat diukur itu respon yang dapat dinilai. Nah, nangis bisa dinilai? Tidak ya. Oh, siswanya nangis. Ini nangisnya level 2. Guling, nangis guling level 3. Susah ya, tidak dapat diamati. Jadi yang diamati nilainya. Lalu ini sudah. Nah, jadi ada kata observal, ada kata conditioning, pengkondisian. Jadi yang dikondisikan itu adalah perilaku individunya. Lalu nomor 4 ini kan teorinya berbicara tentang hukuman itu penting. Pokoknya yang kurang bisa ya kudu dihukum. Men apa? Men mareni. Jere sapa? Jere sing cek. Jere sing cek. Jadi ada kata punishment. Kata kunci untuk teorinya Edwin ya. Edwin Ray. Kudir apa ini? Kudir. Kudir mau Melayu. Ya kayak gitu lah tulisannya lah ya. Nyurap bisa bahasa Inggris saya. Terbaca kudir baik. Ini kata kuncinya itu punishment, hukuman, mementingkan hukuman. Lalu Clark Hull di sini adalah teori motivasi. Nah, ini sering disalahpahami ini. Kayak apa nulis teori? Angel ya. Motivasi. Teori motivasi. Motivasi yang dimaksud bukan motivasi guru memberikan semangat, bukan. Kalau memberikan semangat itu nanti masuknya teori kognitif. Nah, jadi kadang salah paham ini. Karena ini pembahasan di behavioristik. Teori yang motivasi yang dimaksud adalah di sini adalah perilaku siswa yang melandasi dia melakukan sesuatu. Misalnya begini. Oh, kalau saya rajin berangkat pagi, nanti bu guru itu akan memberi saya nilai A. Nah, itu motivasi yang dapat diukur. Jadi di sini motivasi dapat diukur. Oh, kalau saya mengerjakan semua, walaupun salah semua, saya sudah dinilai 7. Itu motivasi siswa untuk mendapatkan nilai. Jadi itu motivasi yang dimaksud itu motivasi itu. Bukan motivasi guru memberikan motivasi, bukan. Jadi segala hal yang menggerakkan perilaku siswa, baik biologis ya, hanya biologis. Kenapa hanya biologis? Karena kalau yang
bukan biologis yang ada di dalam psikologis itu tidak diamati oleh teori heuristik. Jadi faktornya faktor biologis yang dapat diamati. Di hukum itu juga termasuk motivasi biologis. Dikasih permen, oh saya berangkat pagi dikasih buku sama Pak Guru, itu juga motivasi. Tapi yang dapat diukur. Jadi ada teori motivasi dengan kalimat lain teori drive. Jadi di sini kata kuncinya untuk Clarke itu drive dan motivasi. Kata-katanya agak unik. Nanti kata-katanya misalnya ada determinan yang menggerakkan perilaku biologis harus dapat diamati, lah itu repot kata-katanya. Tapi kata kuncinya seperti itu. Ya. Itu dipanggil mamanya. Saya harus dulu yang Frederick Skinner. Nah, kata kuncinya apa ini? Biasanya terkenal dengan teori Skinner itu saja. Saya hapus dulu. Skinner ini ya. A, B, C, D, E semua itu adalah tokoh teori heuristik. Tidak saya sempalkan dalam teori lain. Jadi teori Skinner ini kata kuncinya biasanya ada tulisan operan conditioning. Operan conditioning ya. Conditioning. Kalau conditioning saja ini John Borders Watson, tapi kalau operan conditioning itu teori Skinner. Dalam teori ini berbicara, yang dibicarakan adalah segala jenis pembelajaran saling terkait. Jadi semuanya baik stimulus maupun responnya terkait. Jadi dalam bahasanya sama, jenis proses pembelajaran asosiatif di mana kekuatan perilaku dimodifikasi oleh penguatan dan hubungan. Nah, repot pembahasannya ya. Maksudnya seperti ini maksudnya. Jadi katanya Skinner itu sebenarnya begini. Kalau saya stimulusnya saya tulis. Stimulus, ini respon. Kalau misalnya Anda memberi soal 10, di sini hasilnya 5. Kemudian panjenengan memberi tambahan rangkuman. Anaknya jadi nilainya 6. Sudah ada dua stimulus. Memberi tambahan ketiga. Panjenengan memberi apa lagi biasanya? Soal, rangkuman, terus ini yang diberikan kepada siswa. Apa ya? Misalnya hadiah nilainya jadi 7. Rangkumannya soalnya 10, rangkumannya 2 lembar. Nah, misalnya. Nah, sekarang soalnya 100, rangkumannya 15. Rangkumannya misalnya 15 lembar. Berarti nilainya jadi 10, Pak. Gitu. Salah, jadi stres. Nah, jadi Skinner itu berbicara bahwa antara stimulus itu saling berinteraksi, saling menyebabkan. Nah, bahkan yang mau, tapi Skinner tidak akan bicara dia jadi stres, tidak. Skinner hanya akan berbicara kalau terlalu banyak stimulus yang saling berinteraksi, yang nilainya 0, dia tidak akan bicara stres. Kenapa? Karena stres bukan ranahnya behavioristik. Anak stres itu ranahnya teori kognitif. Gampangnya seperti itu. Gampangnya. Jadi kenapa Skinner tidak pernah bicara stres? Karena begini, mempelajari sesuatu yang ada di dalam diri siswa, sesuatu yang muncul dalam psikologi siswa itu tidak diperlukan oleh guru. Wah, kok bisa Skinner bicara seperti itu?
Karena Skinner mengatakan kalau kita ingin mempelajari sesuatu yang tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, maka kita perlu alat tambahan. Alat yang dimaksud oleh Skinner adalah ilmu pengetahuan tambahan, yaitu ilmu psikologi. Guru tak belajar psikologi, bahkan tambah repot. Bisa mikirin bocah gede, tambah belajar psikologi. Itu kata Skinner seperti itu. Benar tidaknya itu ya masing-masing individu yang menyimpulkan. Tapi Skinner mengatakan seperti itu. Tidak penting mengamati apa yang ada di dalam diri siswa, karena kalau mau mengamati itu harus punya ilmu tambahan atau alat lagi. Intinya seperti itu kata Skinner. Jadi dalam prinsip Skinner ada satu kata yang menjadi kunci lainnya selain operan condition, yaitu ada kata pembelajaran saling terkait. Jadi stimulusnya saling terkait, namanya pembelajaran asosiatif. Pembelajaran asosiatif ini milik Skinner lagi. Yang saling terkait apanya? Penguatan dan atau hukuman. Hukuman yang banyak akan menyebabkan tidak menjadi baiknya hasil, tapi akan menjadi nolnya hasil. Ya. Dalam behavioristik tidak pernah bicara stres, itu saja gampangnya. Dan saya hapus semuanya ini, cukup ya, saya hapus. Jadi kalau dirangkum behavioristik itu ada kata trial and error. Itu yang pertama, rangkuman dari behavioristik. Dua, ada kata siswa pasif. Terus ada kata perilaku, ada kata hukuman, ada kata drill. Sudah selesai. Dalam teori behavioristik hanya ini kata-katanya. Kata kuncinya itu hanya itu. Trial and error, siswa pasif, ini siswa ya. Siswa. Ada kata perilaku, ada kata hukuman, drill. Oh, satu lagi, yaitu hasil dapat diamati, hasil dapat diukur atau diamati, atau nilainya menjadi unsur pokok. Hanya itu kata kuncinya. Cukup mempelajari itu, insya Allah ya cukup. Nah, berapa itu? 45 menit 4 nomor. Tapi insya Allah ini nanti nomor 17 ke sana itu cepat. Ini yang karena teori jadi lambat. Lambatnya karena teori butuh contoh. Saya dulu. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 5, ganti. Pernyataan berikut ini sesuai dengan cara pandang teori kognitif. Kognitif sendiri berasal dari kata kognisi ya, kemampuan otak untuk menganalisis itu seperti itu. Itu kognitif secara garis besar seperti itu. Kemampuan otak atau kemampuan seorang untuk menganalisis, memilah dan yang lain-lain itu. Pokoknya ini intinya berbicara tentang otak dan kesiapan yang ada di dalam diri siswa. Yang A, menggunakan penilaian sumatif. Penilaian sumatif. Nah, saya bicara mengenai penilaian. Ini gabung, sebenarnya materinya penilaian ini ada babnya sendiri, tapi sekalian karena ini langsung masuk ke dalam praktek teori. Penilaian itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah penilaian hasil, yang kedua adalah penilaian proses. Penilaian hasil ini teori behavioristik. Penilaian proses itu teori kognitif, terus konstrik.
konstruk ya. Lalu humanistik masuk mana? Humanistik tidak masuk ke semuanya humanistik. Lalu yang dimaksud penilaian hasil itu penilaiannya di pertanyaan saya, penilaian hasil di awal atau di akhir? Penilaian hasil di awal apa di akhir? Akhir ya, akhir. Kalau proses berarti di awal apa di akhir? Di awal apa di akhir? Tengah-tengah. Tengah. Proses kan. Kadang juga ada yang di awal. Kalau awal pretest namanya. Penilaian akhir itu sering disebut juga sum. Sum itu jumlah, sumatif jadinya. Jadi kalau penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir. Jadi asal katanya sum, nah, itu saja gampangnya. Jadi orang perlu ngapal kata-kata. Oke. Kemudian ada dalam bahasa lain penilaian sumatif itu dinamakan assessment of learning. Nah, ini bahasa lainnya ya. Saya tulis assessment. Biasanya ini munculnya dalam bentuk soal. Assessment of learning. Bahasa lainnya. Penilaian yang digunakan untuk menilai apa yang telah dicapai oleh peserta didik. Apa yang telah dicapai oleh peserta didik. Ini ada pada buku panduan penilaian sekitar halaman 5, halaman awal, halaman 1 sama 2 itu. Baik ya 2016 maupun 2018 itu ada di buku itu. Kalau panjenengan membaca di sana ada assessment of learning sama dengan termasuk dalam penilaian sumatif. Ini penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian proses, di situ adalah penilaian dilakukan dua hal yang dinilai. Ada yang dinilai adalah keberhasilan PD, keberhasilan perangkat pembelajarannya. Apakah langkah-langkah yang pembelajaran yang disusun itu menghasilkan hasil yang bagus atau tidak? Ada juga yang dinilai adalah siswanya. Apakah siswanya terlibat aktif atau tidak? Kalau yang dinilai itu perangkat pembelajarannya, itu namanya adalah assessment apa? Hanya saya singkat ini. Kalau yang dilaksanakan dilihat adalah proses siswanya aktif atau tidak, itu dinamakan assessment for learning atau assessment as learning. Karena ada tiga, assessment for learning, ada assessment for learning, ada assessment as learning. Kalau yang keterlibatan siswa ini as learning ya, as learning. Saya tulis di sini. Kalau yang keberhasilan perangkat pembelajarannya ini adalah for learning. Untuk pembelajaran atau sebagai pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran berarti untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kalau as learning artinya sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran bagi siapa? Bagi siswa. Gampangnya seperti itu. Kata-katanya susah dihafalkan, ya tidak nih. Gampangnya ini. S itu peningkatan siswa, itu saja gampangnya. For learning untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran siapa? Nah, sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, ini sudah sekalian saya menjelaskan yang B ya. Berarti kita masuk ke sini. Penilaian sumatif berarti penilaian akhir. Penilaian akhir berarti menilai hasil. Karena menilai hasil berarti behavioristik. Formatif ini penilaian proses. Jawabannya yang B. Kalau yang dipelajari tingkah laku siswa yang apa di sini berarti masih behaviors. Mencoba-coba behaviors.
memisah atau membagi-bagi situasi mata pelajaran menjadi tidak tahu, soalnya kurang, menjadi tidak tahu gitu. Jadi di situ membagi-bagi itu kurang soalnya, tapi sampai di situ itu bukan teori kognitif. Karena teori kognitif menyatakan bahwa sesuatu untuk dipahami dia harus saling terintegrasi, tidak boleh terpisah. Nah, dalam kalimat ini maksudnya adalah kasus KTSP 2006. Dia mengadopsi teori behavioristik. Jadi supaya mudah dipahami, pembelajaran itu yang dihafal itu harus dipetil-petil gitu. Maksudnya seperti itu. Belajar hafalan tentang kalau sirkulasi peredaran darah langsung, belajar apa? Berarti kalau napalnya di situ organ-organnya, petil di situ organnya, dipetil lagi sistem peredaran darahnya, dipotong lagi sistem hafalan penyakitnya, seperti itu. Dipotong-potong. Itu sistem KTSP 2006 kan seperti itu. Jadi ditentukan babnya, judul babnya, terus nanti dirinci lagi. Itu menggunakan sistem behavioristik. Tapi sistem Utilas kan dalam satu tema seluruh pelajaran masuk. Itu yang dimaksud pembelajaran holistik. Holistik itu menyeluruh. Jadi menggunakan teori kognitif. Jadi kognitif itu kata lain, menggunakan ada kata lagi itu holistik, menyeluruh. Semua mata pelajaran dalam tema tertentu harus dipelajari. Jadi ketika kita mengajarkan karakternya dari kognitif itu begini. Ketika kita menyuruh anak menanam pohon, maka anak itu harus berpikir bagaimana cara menanam pohon dan di mana tempat menanam pohon. Jangan sampai anak menanam pohon di tengah jalan. Karena gunanya, karena dia tidak mempertimbangkan pelajaran PPKN. Kayak gitu. Mesti nanti bonyolnya yang pinggir jalan, tina pinggir salokan, tandurannya digelubung. Nah gitu ya. Nah itu tidak mempelajari pelajaran yang lain. Nomor 5 selesai. Nomor 6, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Nah, di sini yang saya garis bawahi proses genetik dan sistem saraf. Ini ada kata kunci untuk Jan Piaget. Jan Piaget. Proses genetik, sistem saraf. Nah, jadi di sini nanti ada motorik, terus ada apa lagi? Operasional. Ini yang paling sering keluar ini Piaget ya. Kalau yang lain-lain dari Ausubel ini jarang. Paling Brunner. Apalagi ini jarang sekali. Operasional terus operasional konkret. Operasional konkret. Ini biasanya soalnya bentuknya keluarnya pada kelas 5. Nah gitu. Biasanya seorang anak sudah masuk ke dalam, nah begitu, tidak dikatakan Jan Piagetnya, tapi ada juga yang disebutkan Jan Piagetnya. Terus ada lagi operasional, tulisannya nggak kenal lah, agak susah tulis di sini. Sensorik motorik berarti 0 sampai 2 ya. Nah ini 2 sampai 7 atau 8. Berarti kalau kelas 1 itu masih pra-operasional. Berarti kalau masih pra-operasional, benar pakainya apa? Itu nanti. Operasional konkret berarti umur 7 sampai 12. Berarti kebanyakan siswa SD harusnya sudah masuk kepada operasional konkret. Kemudian ada yang mengatakan 11, ada. Operasional formal 11, 12 sampai 18. Saya punya pertanyaan, yang 19 tahun kemana? Nah, yang 19 tahun kemana? 19 tahun ke atas
Nek ditakoni, jadi kerja orang ngomong sing 19 tahun dulu. Jawabannya bagaimana? Jawabannya gampang, 19 tahun dulu gue wis gede bocah. Saya pikir kan ngomong teori perkembangan anak. Berarti kasih orang maca judul ya. Yang teori perkembangan anak tahun 19 tahun. Begitu. Ini tulisannya. Jadi dalam operasional konkret tentunya harus menggunakan benda-benda yang langsung nyata. Terus kemudian teori David Ausubel, ini sering kata kunci untuk David Ausubel. Ini jawabannya yang A ya, langsung A. David Paulus Ausubel, biasanya hanya ditulis Ausubel saja. Saya tulis di mana ini? Rapat di sini saja. Teori Ausubel. Ausubel itu sering dikaitkan dengan advanced organizer ya. Boleh macam buku apa? Boleh macam saya advanced organizer. Stabilizer untuk advance ya, bukan advance ini, nanti advance organizer. Oh, malah tadi kayak ngomong apa? Ausubel dalam teori lain juga disebut dengan belajar bermakna. Ini kata-kata kuncinya. Advanced organizer, belajar bermakna. Apa yang dimaksud advanced organizer dan apa yang dimaksud belajar bermakna? Yang dimaksud belajar bermakna itu adalah ketika seorang guru mengajar, dia mengkaitkan pelajaran yang baru. Jadi di sini saya tulis pelajaran yang baru dengan pelajaran yang sudah pernah diajarkan atau bahasa lainnya sudah ada dalam struktur pengetahuan anak. Dengan lama gitu saja. Ini bahasanya saya pakai yang baru dan lama. Yang lama sudah ada di dalam pengetahuan anak, yang baru itu belum ada. Jadi mengkaitkan. Gampangnya begini. Kalau ingin mengajarkan, misal mengajarkan kalau olahraga yang rumit tapi yang rumit ya. Yang rumit itu mau mengajarkan sepak takraw misalnya. Sepak takraw langsung diajarkan, kalau langsung praktek bisa. Tapi maksudnya kalau teori, sepak takraw itu adalah sepak bola menggunakan kaki. Tanpa mengucapkan kata sepak bola kan bingung. Sepak bola yang ada netnya menggunakan kaki. Nah, atau voli yang menggunakan kaki. Ketika Anda mengatakan kata voli, ada sepak bola untuk menerangkan takraw, maka ini yang dimaksud belajar bermakna. Jadi Anda mengkaitkan antara sebuah pengetahuan yang sudah ada dalam struktur pemahaman anak dengan pengetahuan yang baru. Itu yang dimaksud pembelajar bermakna. Gampangnya seperti itu. Bahasanya itu saya katakan tadi rumit, mengkaitkan antara struktur pengetahuan. Nah, repot bahasanya. Tapi gampangnya seperti itu. Dan advanced organizer ini gampangnya adalah Anda itu menyusun pelajaran itu dari yang termudah atau yang lingkup kecil menuju lingkup yang besar. Kalau misalnya ingin mempelajari Indonesia, maka guru itu harus mengajarkan mulai dari keluarga dulu, keluarga, lalu RT, RW, baru ke lingkup yang besar. Tidak langsung masuk Indonesia adalah sebuah negara yang tidak tahu itu. Nanti di dalam Indonesia itu ada kepala negara, ada ibu negara, kayak gitu. Tapi kalau di dalam desa ada ibu desa, nggak ada, repot. Nanti kalau anaknya tanya seperti itu repot. Makanya harus dari lingkup terkecil menuju terbesar. Itu yang dimaksud advanced organizer seperti itu. Jadi menjelaskan materinya itu dari lingkup yang terkecil terbesar, atau dari yang rumit, dari yang mudah menuju yang rumit. Kalau misalnya mau menjelaskan, mau belajar membaca Al-Quran, ya berarti harus dari membaca huruf hijaiyah dulu, dipastikan bisa dulu, baru masuk ke dalam membaca
Quran, tidak langsung masuk di jurnal Quran pembaca, masuk orang angkat muridnya ya, orang angkat. Itu yang dimaksud advance organizer seperti itu. Walaupun dalam bahasanya itu dikatakan itu adalah sebuah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh konsep ilmu pengetahuan itu, yang akan diajarkan kepada peserta didik. Pokoknya kalau bahasa textbook itu rumit, textbook itu rumit. Jadi dalam advance organizer ini mewadahi, pusing kalau bahasa itu. Tapi yang jelas yang terpenting kita punya kata kuncinya, paham itunya. Jadi ini benar sudah ya, tidak perlu dipelajari sudah. Robert M. Ganyang atau Ganyang ini. Robert, gitu. Bacanya apa ya? Robert itu ya. Robert ini kata kuncinya ini saja. Hierarki belajar. Hierarki belajar. Hierarki itu tatanan belajar. Itu ada sekitar 7. Saya gambar di mana? Hierarki belajar pakai ini. Gambarnya ada kata belajar isyarat. Belajar isyarat. Anak ketika kecil kan dia hanya bisa belajar menggunakan isyarat. Nangis itu isyarat. Guyu itu isyarat. Yang kedua adalah belajar menggunakan stimulus dan respon. Jadi stimulus dan respon. Jadi ketika misalnya anak menyentuh api, maka dia akan kepanasan, tangannya diangkat. Itu belajar melalui stimulus dan respon. Kemudian yang ketiga adalah belajar melalui rangkaian gerak. Rangkaian gerak atau yang sering disebut dengan apa itu? Chaining ya, Chaining. Cina ya, tulisannya bagaimana? Chaining begini. Chaining. Jadi anak belajar melalui rangkaian gerak yang berstimulus dan respon yang berurutan begini. Misalnya, kalau stimulus dan respon ini masih gerakan singkat. Jadi kalau ada api menghindar, tapi kalau ada gempa bumi, nah ini kan berarti rangkaian gerakan. Jadi harus berpikir, ada yang tiarap, harus keluar, harus lari kemana. Nah, tempatnya gini saja. Saya jelaskan pakai yang lebih mudah. Sepak bola misalnya. Sepak bola. Menendang bola ketika bola datang itu adalah stimulus dan respon. Tetapi kalau ditambah berlari mengelilingi lapangan dan merebut bola, itu menjadi rangkaian gerak. Gampangnya seperti itu. Gampangnya. Jadi belajar melalui rangkaian gerak. Yang selanjutnya yaitu asosiasi verbal. Asosiasi verbal. Verbal itu kata-kata. Asosiasi itu hubungan, menghubungkan dengan kata-kata. Jadi belajar menggunakan lisan. Kalau tidak boleh bagaimana? Kalau boleh itu lisan. Belajar. Oh ini namanya kucing. Menyebutkan kata kucing itu sudah termasuk asosiasi verbal. Kucing adalah sebuah harimau kecil. Itu kan asosiasi verbal, menghubungkan dengan sesuatu yang besar. Lalu yang selanjutnya adalah belajar diskriminasi. Nah, repot ini. Maksudnya diskriminasi bukan seperti yang kita pahami, bukan diskriminasi. Diskriminasi itu maksudnya adalah pembedaan. Jadi belajar membedakan. Belajar melalui membedakan. Dengan apa bedanya sepeda dengan sepeda motor? Nah, begitu. Sepeda motor adalah sepeda yang menggunakan bensin. Itu kan membedakan. Itu diskriminasi di seperti itu. Membedakan, belajar melalui membedakan. Apa bedanya manusia dengan kera misalnya begitu? Itu kan belajar melalui membedakan.
Lalu yang selanjutnya setelah diskriminasi itu adalah belajar konsep. Ada lagi belajar aturan. Belajar aturan itu sesuatu boleh dilakukan atau tidak. Aturan dalam masyarakat. Pertanyaan terakhirnya, apakah ini akan keluar semua? Ya harus salah. Ini kan pengajar ini ya. Tidak usah kakek. Okay. Tapi yang penting tahu saja. Kita terakhir itu belajar memecahkan masalah. Kenapa saya terangkan sampai sini? Nah, karena kita akan masuk kepada apa itu konsep, apa itu aturan, apa itu masalah. Yang terpenting sebenarnya ini, bukan yang ini bawah, bukan. Ini karena nanti kita harus tahu apa itu konsep, apa itu aturan, apa itu masalah. Kalau begini, 1 tambah 1 adalah 2, ini aturan atau konsep? Aturan atau konsep ini? Masih konsep penjumlahan adalah itu kan kayak gue lah gitu. Sesuatu menjadi kabupaten gitu, itu penjumlahan gitu. Ya, itu konsep. Lalu apa bedanya dengan aturan? Begini misalnya, kalau Anda mengajarkan 2 kali 3, terus di sini dikurangi 6, dikurangi 7, lalu ini yang ya. Lalu kemudian ini saya turun, kira-kira yang dikerjakan depan belakang? Belakang. Ini namanya aturan. Jadi bedanya seperti itu, aturan dan konsep. Ketika Anda mengajarkan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, ya sih benar sih ya. Biasanya ini akan muncul dalam teori kelas bawah. Sing dulu apa sing iso? 2 kali 3 adalah 3 bulan. 3 2-nya ada 3 atau 3-nya ada 2? 3 gitu. Ini pernah keluar soalnya kok. Tapi dalam apa dulu? UKG ya. UKG ada itu. Perbedaannya seperti itu. Masalahnya adalah suatu masalah. Tidak usah dipelajari masalah karena sudah paham ya jauh. Nomor apa sih ada Norman? Ini Norman saya katanya pakai kata kunci saja langsung lah. Teaching. Teaching tulisannya. Teaching. Teaching itu saja. Jadi sebuah pelajaran itu harus dipelajari secara bertahap, itu saja. Kata kuncinya teaching seperti itu. Pembelajaran harus dipelajari secara bertahap. Asalnya dari mana? Dari kata web itu artinya kan jaringan ya, jaringan. Jadi harus jaringan dari sesuatu, dari pembelajaran yang termudah menuju yang rumit. Nomor 7, ilmu pengetahuan yang dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi berkesinambungan dengan lingkungan. Hal ini berdasarkan hal ini maka pembelajaran menerapkan teori kognitif sehingga nomor yang A, lihat yang A di situ, kebebasan dan keterlibatan peserta didik sebagai objek secara aktif dalam proses pembelajaran dapat diperhitungkan dan dapat diamati. Perhatikan kata yang saya lingkari. Nah, kalau siswa sebagai objek, berarti di sini teori belajarnya adalah teori belajar behavior. Jadi kalau keterlibatan dan kebebasan peserta didik bukan sebagai objek, tetapi dia sebagai subjek. Kalimatnya kan bagus ini, tapi jebaknya dalam satu kata itu maksudnya. Ini kan kita terjebak. Kalau kita bacanya secara langsung, kognitif kan kebebasan dan keterlibatan diperhatikan, tapi ini misalnya di sini di satu kata itu
Nomor yang B, kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif. Nah ini betul. Dalam proses pembelajaran. Nah berarti di sini masuk kata formatif kan ya? Formatif sebagai keterlibatan itu apa tadi? S, O, atau O? S ya, S, learning. Amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna. Kata siapa? Nah, kata David Ausubel. Itu. Jadi kita dalam mempelajari Abjad itu langsung mengingat-ingat. Oh, kalau nanti belajar bermakna, David Ausubel. Oh, kalau proses berarti formatif dan learning. Yang C, keterlibatan peserta didik secara aktif merupakan hal yang terpenting karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Ini bukan itu. Kata-katanya bagus semua ya. Ini bukan itu. Salah bukan itu kata itu. Ya kalau sudah disilang B otomatis yang C salah gitu. Tapi kesalahannya di mana? Nah itu kan di situ. Di mana itu? Karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik gitu ya. Di sini kesalahannya. Kesalahannya di sini. Bukan ya, bukan. Kesalahannya itu di sini. Bukan yang penting gitu. Karena selain keterlibatan peserta didik, ya selain perlibatan peserta didik, oh ya ini saya katakan, kenapa keterlibatan peserta didik bukan hal terpenting juga? Karena menurut Brunner kan perilaku guru berpengaruh. Guru itu menggunakan peraga atau tidak kan berpengaruh kan? Sedangkan Brunner sendiri merupakan golongan teori kognitif. Jadi bantahnya itu seperti itu. Kenapa bukan hal yang terpenting? Ya kalau hal terpenting ya tidak perlu kita perhatikan teorinya Brunner. Karena Brunner berteori tentang perilaku guru yang menyajikan alat peraga. Jadi agak mubeng-mubeng lah kalau teori itu. Proses asimilasi dan proses akomodasi ini yang kita akan pelajari di sini. Asimilasi di situ asimilasi ada asimilasi di sini akomodasi. Biasanya ini muncul soal sendiri maksudnya ada soal tunggal berbicara tentang asimilasi, ada soal tunggal berbicara tentang akomodasi. Jadi gampangnya asimilasi adalah proses masuknya pengetahuan baru, itu saja gampangnya. Jadi masuk pengetahuan baru. Proses akomodasi adalah proses menggunakan pengetahuan. Nanti definisinya ini akan panjang. Definisinya nanti panjenengan bisa baca sendiri di modul. Ada kata proses pengintegrasian persepsi informasi dan konsep ke dalam struktur pengetahuan anak bahasanya seperti itu panjang. Nah, nanti dulu. Kalau tidak bisa dikembangkan berarti menjadi pasif. Jadi behavioristik. Yang B, mengajarkan isi terorganisir yang memuat konsep dan generalisasi.
Ini teori kognitif bukan? Iya ya, teori kognitif. Termasuk dalam advanced organizer, dan yang satu lagi adalah teorinya menurut Norman di sini. Jadi ada dua orang di sini, Norman dan Ausubel, berbicara isi yang terorganisir. Yang C, mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta melalui pretest. Tapi yang melalui pretest bagaimana itu? Mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik melalui pretest, diskusi atau pertanyaan. Salahnya di mana? Karena jawabannya sudah ada di B. Salahnya di mana di situ? Di mana itu salahnya nomor 8? Ini yang diminta apa sih? Yang diminta teorinya siapa? Ausubel. Kalau yang B itu Norman dan Ausubel, berarti bukan ini ya. Khusus Ausubel ini ada dua orang. Karena ini dua orang, berarti bukan ini. Yang khusus Ausubel itu yang E ya. Yang E itu khusus Ausubel. Kalau mendiagnosis latar belakang itu masuk ke dalam teori humanismenya. Membuat struktur materi, ini teorinya siapa tadi di atas? Buat struktur materi, struktur konsep. Siapa? Robert ya tadi. Ya, tadi Robert. Itu nomor 8 yang E. Sudah sampai jam 12, ternyata lama. Ternyata teori lama. Tapi nanti insya Allah nanti setelah teori itu cepat itu. Nanti kita lihat dulu yang bagian-bagian bawah. Nah ini kan cepat. Misal ini saya suruh kita menjawab dengan pengetahuan sampai 8 nomor. Kira-kira nomor 19 jawabannya apa? Kira-kira nomor 19 apa? Kata kuncinya di situ apa? Proses dan hasil. Ketika proses dan hasil apa? Proses dan hasil. Mungkin heuristik bukan? Tidak, karena heuristik hanya. Terus mungkin kognitif tidak? Di situ kata terjalin dalam satu kegiatan belajar dan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik melalui tugas-tugas pembelajaran. Apa di situ? Ya, situ konstruktif ya, konstruktif. Pengukuran proses dan hasil dan perilaku peserta didik. Yang kata kuncinya di situ melalui tugas-tugas pekerjaan. Kalau tugas-tugas biasanya itu konstruktivistik, karena dia perlu berlaku sebagai fasilitator pengamat. Itu saya contohkan. Nanti seperti ini nanti kalau sudah. Misalnya halaman berapa yang ada penilaian ya? Coba yang penilaian itu halaman berapa itu? Yang tidak rumit. Ini ada teori sendiri. Ini contoh. Tapi ini, ini ada pemahaman sendiri ya. Baik. Hasil dan kemajuan belajar siswa itu apa ya? Apa? Hasil. Berarti kalau yang diminta hasil berarti summatif. Itu saja. Ya, nanti gampang tahu.
Nanti kita jelaskan nanti ya. Nanti ini karena sudah jam 12 dilanjutkan ya tidak efektif. Nanti berarti sampai nomor 8. Ini sama berarti dengan yang kemarin. Saya tidak tahu nanti di tempat yang terakhir itu di